Kamu pikir empati itu sebuah anugerah, kemampuan untuk merasakan secara mendalam yang membuatmu jadi orang yang lebih baik? Coba aku tanya, kapan terakhir kali anugerah itu justru membuatmu merasa lelah, dimanfaatkan, dan bodoh? Pasti kamu kenal situasi ini. Ada teman yang hidupnya seperti lubang hitam drama. Setiap kali kamu bicara dengannya, energimu tersedot habis. Atau bos yang bilang, kita di sini kan keluarga. Setiap kali dia minta kamu lembur tanpa bayaran. Atau pasangan yang berkata, kalau kamu benar-benar sayang aku, kamu pasti akan. Kalimat yang terdengar manis, tapi sebenarnya adalah sebuah jebakan. Kamu merasakan penderitaan mereka, kamu ingin membantu, kamu merasa bertanggung jawab, tapi ujung-ujungnya kamulah yang menanggung beban mereka, sementara mereka pergi dengan enteng. Rekening bank emosionalmu minus, kamu bangkrut secara mental. Selamat, empatimu baru saja dipakai untuk melawanmu. Ini bukan sekadar terlalu baik, ini adalah manipulasi empatik. Sebuah strategi licik yang digunakan oleh orang-orang tertentu untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Untuk memahaminya, kita perlu membedah empati itu sendiri. Ada dua jenis utama. Pertama, empati afektif. Ini adalah kemampuan untuk merasakan apa yang orang lain rasakan. Saat temanmu sedih, kamu ikut merasa sedih. Ini adalah koneksi emosional. Kedua, empati kognitif. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang orang lain rasakan dari sudut pandang intelektual, tanpa harus ikut merasakannya. Seperti seorang psikolog yang menganalisis pasien. Orang yang empatik sepertimu biasanya punya keduanya dalam kadar yang tinggi. Kamu bisa merasakan dan memahami sekaligus. Nah, disinilah letak masalahnya. Seorang manipulator, entah itu narsisis, sosiopat, atau sekadar rekan kerja yang egois, seringkali memiliki empati kognitif yang sangat tinggi. Tapi empati afektifnya nol besar. Mereka tidak merasakan penderitaanmu. Mereka hanya memahaminya. Dan mereka melihat pemahaman itu bukan sebagai jembatan untuk koneksi, melainkan sebagai peta menuju tombol-tombol kelemahanmu. Mereka tahu persis apa yang harus dikatakan, ekspresi apa yang harus dipasang, dan cerita sedih mana yang harus diulang-ulang untuk membuatmu melakukan apa yang mereka inginkan. Empatimu menjadi alat bagi mereka, senjata yang mereka ambil darimu dan todongkan kembali ke arahmu. Mari kita lihat beberapa taktik klasik mereka. Kenali polanya agar kamu tidak terjebak lagi. Taktik pertama, bermain sebagai korban, playing the victim. Orang ini selalu punya cerita paling menyedihkan. Dunia tidak adil pada mereka, semua orang jahat, dan hanya kamulah satu-satunya orang baik yang mengerti. Narasinya dirancang untuk memicu rasa iba dan insting penyelamatmu. Kamu merasa, kasihan sekali dia, aku harus menolongnya. Masalahnya, krisis mereka tidak pernah berakhir. Setelah kamu menyelesaikan satu masalah, akan muncul masalah baru. Peranmu bukan sebagai teman, tapi sebagai petugas Petrika emosional 24/7. Taktik kedua, serangan rasa bersalah, guilt tripping. Ini adalah senjata andalan mereka. Setelah semua yang kulakukan untukmu, kamu tidak bisa melakukan hal kecil ini untukku. Kalimat ini secara implisit mengatakan bahwa jika kamu menolak, kamu adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, egois, dan jahat. Mereka menyerang identitasmu sebagai orang baik. Empatimu membuatmu tidak ingin menyakiti perasaan orang lain, dan mereka tahu itu. Rasa bersalah adalah rantai yang mereka gunakan untuk mengikatmu. Taktik ketiga, pencerminan, mirroring. Di awal hubungan, manipulator akan tampak seperti belahan jiwamu. Mereka menyukai musik yang sama, punya hobi yang sama, dan memiliki luka batin yang sama denganmu. Ini terasa seperti takdir, bukan? Salah, ini adalah riset. Mereka mempelajari dirimu dan memantulkan versi ideal dari apa yang kamu inginkan untuk membangun kepercayaan dengan cepat. Empatimu membuatmu mendambakan koneksi yang tulus. Mereka memalsukan koneksi itu, membuatmu menurunkan pertahananmu. Begitu kamu percaya, permainan dimulai. Oke, sekarang kamu tahu cara kerjanya. Kamu merasa marah, mungkin sedikit naif, itu wajar. Pertanyaannya, apa yang harus kamu lakukan? Apakah solusinya adalah dengan mematikan empatimu, menjadi dingin dan sinis? Tentu tidak. Itu sama saja dengan membuang kekuatan supermu karena takut disalahgunakan. Tujuannya bukan untuk berhenti peduli, tapi untuk peduli dengan lebih bijaksana. Kamu tidak perlu membangun tembok, kamu hanya butuh gerbang yang lebih pintar. Sebut saja firewall empati. Langkah pertama, tekan tombol jeda. Saat kamu merasakan gelombang emosi yang kuat, rasa bersalah, iba, atau kewajiban yang mendesak, jangan langsung bertindak. Ini adalah momen krusial. Manipulator mengandalkan reaksimu yang cepat dan emosional. Dengan berhenti sejenak, kamu memberi waktu bagi otak rasionalmu untuk mengejar ketinggalan. Ambil napas dalam-dalam. Katakan, aku butuh waktu untuk memikirkannya. Atau, biar aku cek jadwalku dulu, ciptakan jarak. Langkah kedua, jadilah detektif emosi. Dalam jeda itu, tanyakan pada dirimu,
Perasaan ini milik siapa? Apakah ini benar-benar perasaanku atau aku sedang menyerap kecemasan orang lain? Manipulator ahli dalam proyeksi. Mereka membuatmu merasakan rasa malu atau bersalah yang seharusnya mereka rasakan. Bedakan mana milikmu dan mana yang diimpor. Juga tanyakan, bagaimana perasaanku setelah berinteraksi dengan orang ini? Apakah aku merasa berenergi dan dihargai atau terkuras dan cemas? Tubuhmu tidak bohong. Langkah ketiga, tetapkan batasan boundaries. Ini adalah bagian tersulit bagi seorang empatik. Mengatakan tidak terasa seperti tindakan agresi. Tapi ingat, batasan bukanlah tembok untuk mengusir orang, melainkan pagar untuk melindungi dirimu. Latih kalimat-kalimat ini. Aku mengerti ini berat untukmu, tapi aku tidak bisa membantumu saat ini. Aku tidak punya kapasitas emosional untuk membahas ini sekarang. Permintaanmu tidak sesuai untukku. Tidak perlu penjelasan panjang lebar. Tidak perlu permintaan maaf yang berlebihan. Jawabanmu adalah tidak, titik. Manipulator akan marah karena kamu baru saja merusak alat kendali mereka. Langkah keempat, gunakan empati secara strategis. Ini bagian yang menarik. Kamu akan menggunakan empati kognitifmu untuk melawan mereka. Alih-alih merasakan emosi palsu mereka, coba pahami tujuan mereka. Saat bosmu bercerita sedih sebelum meminta lembur, tanyakan, apa tujuannya di sini? Jawabannya, tenaga kerja gratis. Bukan karena dia butuh teman curhat. Saat temanmu menelepon dengan krisis terbaru, tanyakan apa yang sebenarnya dia inginkan. Jawabannya, validasi, perhatian, atau solusi instan yang tidak ingin dia kerjakan sendiri. Dengan memahami tujuan mereka, kamu bisa merespons secara rasional bukan reaktif. Kamu tidak lagi terjebak dalam drama emosional mereka. Pada akhirnya, sisi gelap empati bukanlah tentang empati itu sendiri, melainkan tentang bagaimana ia dieksploitasi. Kemampuanmu untuk merasakan adalah sebuah anugerah. Ia membuatmu menjadi teman, pasangan, dan manusia yang lebih baik. Jangan biarkan pengalaman buruk dengan segelintir orang merusaknya. Tugasmu bukan untuk menjadi tidak berperasaan, tapi untuk menjadi lebih cerdas dalam menyalurkan perasaanmu. Arahkan empatimu kepada mereka yang pantas menerimanya, dan yang paling penting, kepada dirimu sendiri. Empati yang sehat tidak menuntut pengorbanan diri. Ia menuntut kebijaksanaan. Kekuatan supermu tidak hilang, ia hanya butuh dilatih.